Kota Semarang menjadi salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat kelima di Indonesia. Menjadi kota yang heterogen, toleran, dan damai, Kota Semarang juga terkenal dengan perguruan tingginya. Salah satunya adalah Universitas Diponegoro yang terletak di Jalan Profesor Sudarto SH Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Sebagai universitas terkemuka di Jawa Tengah, Universitas Diponegoro memiliki 13 fakultas. Salah satunya Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Diponegoro secara berkesinambungan berkembang menjadi universitas terkemuka dan menghasilkan lulusan yang memiliki profil komplit, communicator, profesional, leader, entrepreneur, thinker, educator, keunggulan nasional dan internasional, serta dapat berkontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga. Mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan serta tridharma perguruan tinggi, demikian juga Fakultas Ilmu Budaya. Tekad itu sejalan dengan visi kami, yaitu menjadi fakultas riset yang unggul di Asia Tenggara pada tahun 2025 dalam bidang kebudayaan yang meliputi sastra, bahasa, sejarah, antropologi, dan perpustakaan. Untuk mendukung kegiatan Tridharma, Fakultas Ilmu Budaya juga memiliki revenue generating activities berupa pusat layanan bahasa yang diberi nama Service English Unit. Fakultas Ilmu Budaya memiliki program studi yang menghasilkan lulusan berkompeten, meliputi program studi S3 Ilmu Sejarah, program studi S2 Ilmu Susastra, Linguistik, Ilmu Sejarah, serta program studi S1 Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sejarah Indonesia, Ilmu Perpustakaan, Bahasa dan Kebudayaan Jepang, dan Antropologi Sosial. Untuk menjadikan fakultas riset yang unggul dan terkemuka, Fakultas Ilmu Budaya menjalankan misinya, yaitu menyelenggarakan pendidikan berbasis penelitian yang berkualitas secara nasional dan internasional, mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang profesional sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni. Kemudian menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memberi kontribusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship berbasis iptek. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan fakultas. Fakultas Ilmu Budaya bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi penelitian yang berkualitas dan berkeahlian profesional yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, integritas moral, sikap ilmiah dan kritis, serta memiliki daya saing yang tinggi baik pada level nasional maupun internasional. Menghasilkan karya penelitian dan publikasi serta keahlian profesional yang inovatif dan berkualitas dalam bidang sastra, bahasa, sejarah, antropologi, dan perpustakaan. Mewujudkan situasi tata kelola pendidikan tinggi di fakultas yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan terintegrasi antar bidang di Fakultas Ilmu Budaya. Guna mencapai keunggulan sebagai fakultas riset,
Fakultas Ilmu Budaya telah mempersiapkan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang dalam rencana bisnis anggaran fakultas setiap tahunnya. Sebagai upaya mendorong Fakultas Ilmu Budaya sebagai fakultas riset, semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diorientasikan ke arah publikasi baik nasional maupun internasional. Kerjasama dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri guna memperoleh hasil yang optimal. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang lahir tahun 1965 atau sekarang tepatnya telah menampaki usia 54 tahun, berkembang dengan pesatnya. Fakultas Ilmu Budaya yang dulu awalnya bernama Fakultas Sastra, banyak hal yang sudah berkembang, tidak hanya capaian-capaian berkaitan dengan SDM-nya yang semakin banyak jumlah doktor dan profesornya, tetapi juga kajian-kajian yang ada di dalamnya. Satu keunggulan yang sangat sulit dicari bandingannya di luar adalah bahwa di dalam Fakultas Ilmu Budaya ini ada satu hal yang sangat-sangat unik, yaitu adanya kajian yang berkaitan dengan budaya kemaritiman. Ini sesuai dengan pola ilmiah pokok di Universitas Diponegoro yang memang kepada hal yang berkaitan dengan masalah maritim. Ini merupakan satu keunggulan dari Fakultas Ilmu Budaya yang merupakan salah satu fakultas ilmu budaya terbaik yang ada di Indonesia. Saya berharap bahwa fakultas ini kemudian akan menjadi salah satu Center of Excellence dari Universitas Diponegoro di masa depan. Target Undip adalah masuk dalam peringkat 500 World Class University. Nah, untuk itu Fakultas Ilmu Budaya itu memiliki 3 target dan 3 upaya. Yang pertama adalah tentang internasionalisasi. Internasionalisasi ini kami tempuh dengan cara mengirimkan dosen dan mahasiswa ke luar negeri dan juga mengundang mahasiswa luar negeri ke Fakultas Ilmu Budaya, baik itu dengan biaya bersama, artinya bersama dengan fakultas yang mengirim, ataupun kami memberi beasiswa sebagian. Lalu di bidang research kami juga harus unggul. Research di bidang sosial humaniora itu sudah kami lakukan dengan cara bekerja sama dengan institusi di luar kampus, dan juga kami berupaya untuk mendapatkan dana dari Dikti maupun dari universitas. Yang ketiga adalah di bidang digital. Yang kami upayakan adalah kami di setiap spot itu ada wifi dengan bandwidth yang cukup. Karena kami ikut Undip, sekarang kita sudah menggunakan namanya SSO, Single Sign On. Jadi dengan Single Sign On, semua mahasiswa, semua dosen, semua tendik itu memiliki akun, bisa masuk di sana, semua bisa di-cover melalui Single Sign On. Jadi baik itu administrasi, pengajaran, perkuliahan, lalu absensi, semua lewat Single Sign On, termasuk kami juga berlangganan jurnal-jurnal internasional yang mahal sekali, tetapi dengan akses Single Sign On mahasiswa bisa download sepuasnya gitu. Jadi kami sekarang enak, jadi tidak ada kuliah yang misalnya jamnya tabrakan gitu, tidak ada. Dengan Single Sign On semua terdeteksi lewat komputer, lewat big data, dan saya duduk di sini buka laptop, saya sudah bisa mengakses misalnya serapan di fakultas, lalu kegiatan fakultas yang belum terrealisasi, jumlah mahasiswa yang aktif, jumlah mahasiswa yang cuti, semua itu bisa dengan tunjuk jari saja. Kami bangga dan kami senang dengan alumni Undip, IKA FIB Undip, karena IKA FIB Undip ini yang memotori kegiatan-kegiatan alumni yang holistik ya. Jadi kegiatan alumni tidak sekedar temu kangen atau kumpul-kumpul saja, tetapi sumbangsihnya untuk kemajuan FIB ini luar biasa. Alumni Undip sudah mengadakan seminar nasional beberapa kali di Fakultas Ilmu Budaya. Alumni Undip juga mengadakan
sosialisasi, memberi bekal terhadap para mahasiswa yang akan lulus. Jadi ke depan itu harus seperti apa. Dan di bawah pimpinan Ibu Agustin yang sekarang menjadi anggota DPR itu, alumni Fakultas Ilmu Budaya Undip ini menjadi partner, ya, menjadi partner fakultas untuk memajukan institusi. FIB, dulu namanya Fakultas Sastra, memberi saya bekal yang luar biasa ketika saya kuliah. Dari situ saya belajar mengenai bahasa Inggris yang baik, sehingga sampai dengan hari ini saya memanfaatkan ilmu itu untuk mensupport karir saya sebagai politisi di Senayan. Juga ketika bertemu dengan para guru, dengan para dosen, dengan teman-teman kuliah, hari ini mereka semuanya menjadi orang-orang yang hebat. Sebagian besar adalah awak media yang sudah mencapai jabatan-jabatan yang luar biasa, yang membantu saya memberikan informasi dan meneruskan informasi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sebagai anggota DPR RI. Sangat besar manfaat jaringan teman yang saya dapatkan waktu saya kuliah untuk mensupport karir saya di Komisi 10 DPR RI. Hingga bersama-sama mengembangkan potensi diri dan merayakan kebebasan berekspresi.